Apakah kau yakin bahwa kau adalah seorang pemenang? Atau kau masih ragu atas kemenangan yang Tuhan berikan? 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah menang di atas kayu salib. Menang dalam perjalanannya menyelesaikan rancangan agung Bapa. Menang atas rencana yang iblis siapkan. Di suatu malam yang gelap dan dingin, Yesus berjalan ke sebuah taman, yaitu Taman Getsemane. Yesus berlutut dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Baik, Guru. Lalu Yesus pergi kedua kalinya untuk berdoa. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati murid-muridnya sedang tidur. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Penderitaan Yesus tidak dimulai di salib, tetapi di Taman Getsemane. Secara medis, Yesus mengalami hematidrosis, tekanan emosional yang luar biasa hebat yang memicu pecahnya pembuluh darah kapiler ke dalam kelenjar keringat. Dampaknya, kulit menjadi sangat rapuh dan sensitif dan sangat menyakitkan bagi sarafnya. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Salam Nabi. Hei! Mau kau apakan guruku? Jangan kau bawa guruku! Guru! 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 Jangan pergi guru! Guru! Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Barabas, Barabas. bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. 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 Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia! Salibkan dia. Salibkan Salibkan dia. Salibkan dia. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus dan mereka menyiksanya. Inikah raja orang Yahudi? Hahaha. Selamatkan dirimu sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Tubuh Yesus dicambuk, lukanya terbuka dan punggungnya hancur.
Cambuk Romawi bukan sekedar tali kulit. Di ujungnya tertanam potongan tulang tajam dan bola timbal. Alat ini dirancang untuk merobek jaringan kulit, lemak, hingga memperlihatkan serat otot yang berdenyut. Kerusakan saraf yang memicu shock hipovolemik, kondisi di mana jantung berjuang memompa darah yang terus berkurang. Melalui ini, Yesus menanggung penderitaan tubuh, sakit penyakit, dan kelemahan tubuh manusia. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mahkota duri yang tertancap di kepala Yesus tidak hanya melukai kulit kepala, tetapi menusuk cabang saraf trigeminal, sangat sensitif dan memberi sensasi nyeri tajam ke seluruh otak. Yesus menanggung pikiran yang berdosa, kekhawatiran, tekanan, ketakutan manusia. Salibkan dia. 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 Dalam kondisi kritis, Yesus dipaksa memikul salib sebesar 37 kg. Luka terbuka di punggungnya terus bergesekan dengan kayu kasar di setiap langkah menuju Golgota. Kasihnya begitu hebat, menanggung beban hidup, tekanan, dan pergumulan umat manusia. Salibkan dia. 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 Ayo jalan. Cepat. Jangan lama-lama. Jalan. Bangun, woi. Ayo bangun. Kayak gitu aja loyo. Ayo cepat. Ayo amat. Cepat. Ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Berdiri. Jangan lemas-lemas. Ayo bangun. Ayo jalan. Dia. Salibkan 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 dia. Jangan lama-lama. Ayo jalan. Jalan. Cepat. Ayo cepat. Ayo jalan. Ayo cepat. Jangan lama-lama. Jalan. Paku besi sepanjang 18 cm tidak ditancapkan di telapak tangan, melainkan di area pergelangan tangan. Siksaan ini menghancurkan saraf media. Setiap kali tubuhnya bergeser memunculkan sensasi nyeri traumatis yang menjalar ke seluruh lengan. Di kaki, paku menembus tulang tumit, mengunci tubuh dalam posisi yang menyiksa. Lambung yang ditusuk menandakan kepastian kematiannya sebagai korban penebus dosa manusia. Keluarnya darah dan air secara medis menegaskan Yesus telah wafat, menggenapi nubuat perjanjian lama. Ini berarti penebusan yang tuntas sampai akhir. Secara medis, tubuh manusia seharusnya sudah menyerah jauh sebelum ini. Namun ini bukanlah soal kelemahan fisik, melainkan sebuah ketetapan hati untuk menuntaskan harga penebusan kita. Semua karena kasih Allah kepada umat manusia.
Siapakah aku, Tuhan, sehingga Kau indahkan, Kau jadikan biji matamu dan kesayanganmu. Ku yang berlumur dosa, Engkau tak pandang hina, Kau membasuh dan sucikanku, beriku hidup yang baru. Hanya karena kasih Kau curahkan darahmu, Kau menanggung semua derita yang seharusnya ku terima. Oleh karena salibmu, Kau hapuskan pelanggaranku, Kau jadikan ku milikmu. Selamanya ku hidup bersamamu, Yesus. Ku yang berlumur dosa, Engkau tak pandang hina, Kau membasuh dan sucikanku, beriku hidup yang baru. Hanya karena kasih Kau curahkan darahmu, Kau menanggung semua derita yang seharusnya ku terima. Oleh karena salibmu, Kau hapuskan pelanggaranku, Kau jadikan ku milikmu. Selamanya ku hidup bersamamu, Yesus. Hanya karena kasih Kau curahkan darahmu, Kau menanggung semua derita yang seharusnya ku terima. Oleh karena
Yesus, selamanya ku hidup, selamanya ku hidup bersamamu, Yesus. Mari saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tangan-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
Raja yang layak kita tinggikan, yang rela berkorban bagi setiap kita. Haleluya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Oh, haleluya. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan. Kita mengangkat tangan kita bersama. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Ralama Shandara